Oke, next questions. Pertanyaan berikutnya dari @ram_ariga. Selamat malam Miss Mary, saya pengagum berat kamu. Wah, terima kasih. Dan saya mau bertanya, apa yang bisa kita lakukan untuk selalu berpikir positif ketika dalam sebuah hubungan sudah tidak ada rasa saling peduli satu sama lain dan mementingkan diri sendiri? Wah, apakah menurut Miss Mary sebuah hubungan keluarga itu akan bisa bertahan jika rasa itu sudah tidak ada? Dan apa yang akan saya lakukan ketika keadaan itu menyangkut emosional atau kejiwaan kita sendiri? Karena pada dasarnya setiap orang pasti ingin kehidupan yang baik dan harmonis. Terima kasih. Wow, hai Ram, saya panggilnya Ram atau Ariga nih. Oke, hai Ram, thank you buat pertanyaannya ya. Wow, banyak nih pertanyaannya. Oke, mungkin dari pengalaman saya dan dari pemikiran saya, semoga ini bisa bermanfaat. Ketika suatu hubungan sudah tidak ada rasa dan saling peduli satu sama lain dan mementingkan diri sendiri, tentu saja pasti tidak menyenangkan ya. Tapi saya ingin kamu ingat dulu bahwa di awal pasti kamu pernah dong saling sayang dan peduli. Cuma mungkin ada sesuatu yang terjadi dan itu dibiarkan dan akhirnya sekarang benar-benar saling gak peduli nih dan saling gak mementingkan diri sendiri dan akhirnya jadi jalan sendiri-sendiri. Oke, nah jadi saya selalu kasih analogi sama seperti kalau sesuatu hal yang baik itu pasti dirawat ya, sama seperti kuku. Oke, kalau kuku ini kita tidak rawat, lama-lama bertumbuh dan ketika kuku itu panjang, seringkali kita jadi tercakar, kita jadi terluka dengan kuku tersebut. Nah, ketika kuku yang panjang itu melukai kita atau akhirnya tercakar, apa yang akan kamu lakukan? Ya, kamu akan ambil gunting dan kamu akan potong kukunya. Betul. Yang dipotong kukunya bukan jarinya. Kenapa? Ya karena kamu pikir, ya iyalah Miss Mary, masa jarinya yang dipotong, ya kan? Nggak masuk akal dong, harusnya kukunya yang dipotong. Nah, sama juga dalam sebuah hubungan, menurut saya kalau hubungan itu tidak kita jaga dan kita rawat dengan baik, suatu saat pasti mungkin akan bisa melukai, sama seperti kuku. Tapi ketika kita menyadari hal tersebut, yang harus kita lakukan adalah kita potong kukunya bukan tangannya. Nah, dalam sebuah relationship berarti yang kita potong adalah egonya, bukan putus hubungannya. Nah, artinya salah satu dari kalian harus ada yang mau mengalah. Ini bukan masalah benar atau salah ya, tapi ini masalah siapa yang mau mengalah, yang mau bersuara duluan, yang mau mengulurkan tangan duluan, dan mau melakukan pendekatan. Ya, karena ya pada akhirnya ketika semua udah berjauhan ya mungkin ya akhirnya jadi sendiri-sendiri. Tapi ketika seseorang sudah berniat baik dan akhirnya niat baik itu terus-menerus dilakukan dan dikomunikasikan, saya yakin pasti waktu yang akan mendekatkan kalian kembali. Dan kuncinya juga harus bersabar. Kenapa? Karena sama seperti sebuah luka, kalau luka itu sudah terlalu besar, dalam prosesnya pun juga butuh waktu untuk menyembuhkan, butuh waktu untuk pemulihan. Nah, jadi sama juga dalam sebuah hubungan. Jadi kita nggak bisa berharap bahwa oke, dalam waktu sehari pasti bisa balik lagi seperti semula, ya pasti tidak seperti itu. Ya, tapi kita sama-sama mengusahakan dan kita sama-sama memberi jeda waktu untuk saling menyembuhkan dan pada akhirnya bisa kembali saling menyayangi dan nggak egois lagi. Dan apakah hubungan itu bisa bertahan walaupun rasa sudah tidak ada? Jawabannya bisa. Karena hubungan itu bukan hanya tentang rasa, tapi itu tentang komitmen, tentang usaha, tentang kemauan. Ya, jadi komitmen di awal, suka dan duka, tangis dan tawa, tetap bersama. Jadi asalkan dua-duanya masih mau berusaha, menurut saya cinta itu akan selalu ada.